Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kawan tani. Kita lanjutkan kegiatan sebelumnya. Seperti video kami sebelumnya terkait pemberian dolomit dan pupuk kandang. Jadi video kami sebelumnya itu terkait awal bagaimana proses penaburan kapur dolomit dan pupuk kandang. Dan hari ini atau sore hari ini merupakan proses akhir daripada penaburan kapur dolomit dan pupuk kandang kawan tani. Setelah kita melakukan penaburan kapur dolomit dan pupuk kandang kawan tani, ini bedengan masih setengah jadi ya. Jadi sebentar kita akan aduk kembali supaya antara tanah dan kapur dolomit dan pupuk kandangnya itu tercampur merata kawan tani. Karena setelah itu kita akan taburi kembali kapur dolomit di bagian atas. Setelah itu kita menunggu hujan turun atau minimal kita melakukan penyiraman kawan tani supaya kapur dolomitnya larut dalam tanah. Jadi setelah itu proses lahan selesai, kita akan melakukan penanaman cabai kawan tani. Setelah melakukan penanaman cabai, kita akan melakukan penanaman kacang tanah. Jadi yang akan kita tanam lebih dulu adalah cabainya kawan tani, supaya kita tahu jarak antara cabai yang satu dengan cabai yang lain itu bisa teratur, dan juga kita bisa mengetahui penempatan jarak kacang tanah yang akan kita tanam kawan tani. Jadi prosesnya itu aduk, kita timbung kembali yang kita gali tadi. Jadi perlu kami sampaikan kawan tani bahwa bedengan kami ini tidak menggunakan mulsa, karena kami akan tumpang sari dengan kacang tanah. Jadi pupuk kandang yang kami fermentasi kawan tani ini berhasil, karena ciri-ciri yang pertama tidak berbau. Jadi dia sudah tidak berbau lagi kawan tani. Yang kedua itu dingin ya. Dan yang ketiga, ketika digenggam terus tertindis, dia akan hancur dengan mudah. Jadi setelah kita melakukan proses pencampuran antara tanah dengan kapur dolomit dan pupuk kandangnya kawan tani, itu berarti bedengan kita sudah jadi. Jadi sebelumnya kan bedengan kita hanya setengah jadi, tapi setelah kita lakukan pencampuran, kita lakukan pengadukan, maka bedengan kita sudah jadi. Jadi proses ini kita akan lanjutkan, yaitu melakukan atau memberikan pemberian kapur dolomit yang terakhir di atas bedengan. Jadi kita taburkan secara merata kawan tani, tetapi dosisnya tidak sama dengan yang pertama.
yang pada saat kita menaburkan bersama dengan pupuk kandang. Jadi ini kita akan menaburkan hanya sekitar setengahnya ya kawan tani. Jadi tidak sama lagi dosisnya yang kita berikan. Kenapa kami memberikan kapur dolomit di atas bedengan lagi? Karena lokasi kami sangat rentang atau tergenang air ketika hujan turun kawan tani. Dia akan tergenang air, makanya untuk mengantisipasi tingkat keasaman tanah, kita harus memberikan kapur dolomit. Jadi kapur dolomit ini berfungsi untuk menormalkan pH tanah, sehingga tanaman kita bisa menjadi tumbuh subur kawan tani. Jadi nantinya lahan ini kita akan tanami cabai bertumpang sari dengan kacang tanah. Tapi kita akan menunggu hujan turun, tetapi ketika hujan tidak turun kita akan lakukan penyiraman sehingga kita bisa melakukan penanaman secepatnya. Karena bibit cabai kami sudah siap untuk ditanam. Jadi kita akan menanam cabai lebih awal dibanding dengan kacang tanahnya, supaya cabainya bisa teratur jarak tanamnya kawan tani. Bedengan ini kami tidak akan menggunakan mulsa, jadi kami hanya langsung menanami kawan tani. Karena ketika kacang tanah kita tanam, kita akan lebih sering melakukan penggemburan tanah, melakukan perawatan pada kacang tanah, supaya pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Dan juga tanaman cabai kita harus kita gemburkan di sekitar pohonnya. Jadi itu merupakan salah satu perawatan pada tanaman. Jadi di samping kita melakukan pembersihan gulma, kita juga melakukan perawatan tanaman dengan menggemburkan tanah yang berada di sekitar pohon tanaman tersebut. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Kami tidak menggurui, kami juga sementara proses belajar. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.